adik-adik semua. Welcome to our YouTube channel Ukerta BK 2020 underscore tiba sama. Nah, baiklah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa nih, Kak? hukum Newton. Nah, kita bakalan bahas tentang hukum Newton. Pasti adik-adik semua udah sering denger ya hukum Newton itu apa. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada baiknya kita kenalan dulu nih, Kak. Perkenalkan, nama kakak Kak Tiwi, dan kau hari ini ditemani oleh dua wanita cantik nih, yaitu Kak Naomi dan Kak Putri. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke materi pembelajaran kita, yaitu hukum Newton. Udah siap, Kak? Kak Putri, bukannya kita kelas online ya? Oh iya, udah. Di video kali ini kami tidak bisa membersamai kalian adik-adik, tapi jangan khawatir. Video selanjutnya akan ada kami bertiga. Jadi kami pamit undur diri. Bye bye. Nah, karena kakak udah sendirian nih, karena Kak Naomi dan Kak Putri sedang ada kelas online, kita langsung saja ya. Adik-adik udah pada tahu kan kalau hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton yang pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke hukum Newton yang pertama. Nah, hukum Newton pertama itu adalah disebut juga dengan hukum kelembaban, karena di situ benda akan cenderung mempertahankan posisinya atau keadaannya, baik itu dia diam ataupun dia sedang bergerak secara konstan. Jadi karena sigma F sama dengan 0 atau resultan dari gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam ataupun akan tetap bergerak dengan kecepatannya yang konstan. Jadi adik-adik, ketika kita bermain sebuah kelereng nih di tempat yang licin, jika tidak ada gaya yang mempengaruhi kelereng tersebut, maka kelerengnya akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, sekarang sudah mengerti ya mengenai hukum Newton yang pertama. Nah, supaya lebih jelas, adik-adik bisa melihat pengertiannya di sebelah sini dan persamaannya di sebelah sini. Nah, sekarang kita masuk ya ke hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua ini berbunyi jika ada gaya yang mempengaruhi sebuah benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan atau A sama dengan F per M. Jadi ketika benda kita berikan sebuah gaya, maka gaya tersebut akan mengakibatkan benda tersebut mengalami percepatan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga sangat banyak ya, yaitu ketika kita sedang menendang bola. Ketika kita sedang menendang bola, maka kita berikan gaya kepada bola tersebut melalui tendangan kita. Maka bola tersebut yang tadinya diam akan bergerak dengan mengalami percepatan. Di hukum Newton yang kedua ini, jadi kita bisa simpulkan bahwa harga dari percepatan akan sebanding dengan gaya yang kita berikan. Jadi ketika kita memberikan gaya yang besar, maka percepatannya juga akan besar. Tetapi jika kita berikan gaya yang kecil, maka percepatannya juga akan kecil. Nah, supaya lebih jelas, adik-adik bisa melihat pengertiannya di sebelah sini dan persamaannya di sebelah sini. Ya, baiklah adik-adik, itu tadi hukum kedua Newton. Sekarang kita masuk ke hukum ketiga Newton. Pasti sudah sangat sering ya mendengar hukum aksi reaksi. Nah, hukum aksi reaksi ini adalah hukum 3 Newton. Artinya, jika sebuah benda itu memberikan gaya kepada benda yang lain, maka benda yang lain juga akan memberikan gaya yang sama besar ke benda tersebut. Jadi misalnya, contohnya ketika kita mendorong dinding, maka dinding juga akan memberikan gaya yang sama besar kepada kita. Kita bisa buktikan dengan menggunakan sepatu roda ya. Jadi ketika kita mendorong dinding, maka dinding akan mendorong kita kembali ke belakang. Nah, baiklah adik-adik, walaupun kita menyebutnya dengan hukum aksi reaksi, tetapi pada hukum 3 Newton tidak ada yang saling mendahului ya. Jadi ketika benda satu memberikan gaya, maka secara spontan benda 2 juga langsung memberikan gaya pada waktu yang bersamaan. Hanya saja gayanya berlawanan arah. Jadi jika gaya satu positif, maka gaya 2-nya negatif, seperti itu. Nah, banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ketika kita mendorong dinding, tetapi ketika kita menepuk tangan, itu juga penerapan dari hukum ketiga. Nah, supaya lebih jelas, adik-adik bisa melihat pengertiannya di sebelah sini dan persamaannya di sebelah sini.
kita bahas bersama ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas contoh soal ya. Yang pertama kita bahas adalah contoh soal dari hukum 1 Newton. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Nah, adik-adik silakan lihat gambarnya. Nah, yang perlu kita ingat sebelum kita mengerjakan soal ini adalah formula dari hukum 1 Newton. Kita ingat kembali bahwa sigma F sama dengan 0. Kita kotakin ya rumusnya. Selanjutnya, kita harus cari tahu nih, apa ya yang diketahui di dalam soal? Kita tulis diketahui. Nah, kita bisa tahu bahwa massa benda yaitu 3 kg. Selanjutnya kita tahu juga harga gravitasi bumi yaitu 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita bisa tahu berapa sih harga W? Harga W sama dengan M dikali G. Berarti harga W sama dengan 3 kilo dikali 10 meter per second kuadrat. W sama dengan 30 Newton. Nah, W ini adalah gaya berat. Jadi, benda memiliki gaya berat sebesar 30 Newton. Gaya berat itu arahnya kemana sih, Kak? Nah, gaya berat itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Sedangkan gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, kita sudah tahu nih, ada gaya normal dan gaya berat di sana. Kita gunakan rumus sigma F sama dengan 0. Berarti yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. N dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. N sama dengan 30 Newton. Sudah mengerti ya adik-adik? Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal dari hukum 2 Newton. Nah, kita ingat kembali ya bahwa hukum 2 Newton itu memiliki formula yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. M adalah massa dan A adalah percepatan. Nah, kita kotakin ya formulanya. Setelah itu kita lihat soalnya. Perhatikan gambar di bawah. A, berapakah percepatan benda? Berarti yang ditanya adalah A-nya. Berapa A dari benda tersebut? Yang B, berapakah harga tegangan tali? Berarti yang ditanya harga T-nya. Nah, sekarang kita bahas soalnya dan kita cari tahu apa ya yang diketahui di dalam soal. Tapi terlebih dahulu kita pastikan yang mana sih benda A, yang mana benda B, agar mudah dalam pengerjaannya. Berarti MA sama dengan 5 kg, MB sama dengan 3 kg. Selanjutnya kita juga tahu harga F yaitu 50 Newton. Sekarang kita bisa lihat pada benda A terdapat satu gaya saja yaitu T yang arahnya ke kanan. Kita masukkan ke dalam formula kita, sigma F sama dengan M dikali A. Karena hanya ada satu gaya, berarti sigma F-nya hanya T saja. T sama dengan MA dikali A. Harga MA yang kita ketahui adalah 5 kilo. Berarti kita dapatkan satu persamaan yaitu T sama dengan 5A. Selanjutnya, pada benda B terdapat dua gaya, yaitu gaya T yang arahnya ke kiri dan gaya F sebesar 50 Newton yang arahnya ke kanan. Lalu kita masukkan ke dalam formula kita. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan MB dikali A. Berarti karena ada dua gaya, yang arahnya ke kanan kita buat positif ya, dan yang arahnya ke kiri kita buat negatif. F dikurang T sama dengan MB yaitu 3 kilo. F dikurang T sama dengan 3A. Kita kotakin ya dan kita beri tanda 2. Baiklah adik-adik, sekarang kita tulis kembali ya persamaan yang kita dapatkan tadi. Persamaan 1 yaitu T sama dengan 5A. Nah, supaya tidak lupa nih, kita kotakin ya T sama dengan 5A-nya. Selanjutnya kita tulis kembali persamaan 2 yang telah kita dapatkan tadi, yaitu F dikurang T sama dengan 3A.
F dikurang 3A sama dengan T. Kita pindah ruaskan ya. Lalu kita dapatkan harga T sama dengan F dikurang 3A. Nah, silakan adik-adik kotakkan kembali. Nah, untuk menjawab soal yang A, karena harga T yang bekerja pada dua benda yaitu sama, maka dapat kita sama dengankan, yaitu T1 sama dengan T2. Artinya kita masukkan saja langsung 5A sama dengan F dikurang 3A. Yang A-nya kita kumpulkan di satu ruas. Jadi 5A ditambah 3A yaitu 8A. 8A sama dengan F. Nah, ingat kembali harga F yaitu 50 Newton. 8A sama dengan 50. A sama dengan 50 dibagi dengan 8 yaitu 6,25 meter per second kuadrat. Nah, kita dapatkan ya percepatannya yaitu 6,25 meter per second kuadrat. Untuk soal nomor B, kita bisa pakai persamaan 1 ataupun persamaan 2. Nah, kita coba dulu persamaan 1 ya. T sama dengan 5A. T sama dengan 5 dikali 6,25. T sama dengan 31,25 Newton. Nah, ini jika kita memakai persamaan yang pertama. Hasilnya bagaimana ya Kak kalau pakai persamaan yang kedua? Hasilnya akan sama saja ya adik-adik. Nah, kita coba nih. F dikurang T sama dengan 3A. Harga F yaitu 50 Newton dikurang T sama dengan 3 dikali 6,25. Artinya 50 dikurang T sama dengan 3 dikali 6,25 yaitu 18,75. 50 dikurang 18,75 sama dengan T. Kita dapatkan T sama dengan 31,25 Newton. Hasilnya akan sama saja ya adik-adik jika kita pakai persamaan 1 ataupun persamaan kedua. Akan kita dapatkan hasil T yaitu 31,25 Newton. Sudah mengerti ya? Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal dari hukum ketiga Newton. Yang perlu kita ingat dari hukum ketiga Newton yaitu formulanya F aksi sama dengan min F reaksi. Kita kotakin ya rumusnya. Kemudian perlu kita ingat sebelum kita mengerjakan soal. Di soal dikatakan bahwa Monica memiliki berat badan 60 kg dan Monica berusaha mendorong dinding yang memiliki gaya sebesar 200 Newton. Artinya dapat kita tulis bahwa massa dari Monica yaitu 60 kg dan gaya sebesar 200 Newton, artinya itu adalah F aksi karena gaya tersebut digunakan untuk mendorong dinding yaitu sebesar 200 Newton. Yang ditanya apa ya Kak? Nah, yang ditanya adalah berapakah gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya. Artinya yang ditanya adalah F reaksi. Nah, langsung saja kita masukkan ke formula dari hukum ketiga Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya 200 Newton sama dengan negatif F reaksi. F reaksi sama dengan negatif 200 Newton. Ternyata massa dari Monica sama sekali tidak mempengaruhi gaya reaksi yang dikeluarkan oleh tembok kepada dirinya. Semoga mengerti dan semoga bermanfaat. Baiklah adik-adik, itulah tadi materi kita pada minggu ini. Dan jangan lupa kita bakal jumpa lagi 2 minggu ke depan. Jadi jangan stay tune ya. Stay tune. Stay tune ya. Stay tune ya.